listening to our podcast. Halo guys, hari ini gue sama teman-teman gue tuh pengen bawain topik podcast ini tuh tentang anak-anak yang bisa jadi pelaku tindak pidana juga loh. Nah, kebetulan hari ini di depan gue udah ada narasumber yang bersedia buat diwawancara nih. Jadi narasumber kita ini pernah jadi pelaku pelecehan seksual waktu kelas 4 SD nih. Tanpa lama-lama, mending langsung kita ngobrol bareng yuk. Halo, selamat siang Mas. Siang. Siapa namanya? Oke, Mas boleh diceritain gak sih gimana sih awal kejadian waktu Mas tuh jadi pelaku pelecehan gitu? Awalnya sih diajakin teman gitu loh, ya kan. Disuruh ngumpul bareng. Habis itu gue sama teman gue yang cewek tuh di bawah dan teman-teman gue naik ke atas karena rumahnya lantai 2 kan. Gue main sama si cewek itu dan ya coba-coba hal baru gitu loh, kan anak-anak kecil kan suka hal baru. Terus lama-kelamaan kayak oh gini loh rasanya, jadi enak. Terus pas gue main di rumah gue juga lagi nonton film, gue sama dia duduk di belakang yang melakukan hal seperti itu juga. Oh, reaksi korban waktu itu gimana pas pertama kali Mas ngelakuin itu? Dia sih awalnya nggak mau, nolak, tapi kan kayak ya gue kan laki gitu ya, kuat juga. Terus ya gue paksa dan dia juga akhirnya mau, dan mungkin si cewek enak juga kali. Nolaknya kayak secara fisik ngedorong atau cuman dalam perkataan kayak nggak mau gitu? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Itu udah berulang berapa kali atau baru sekali? Ya lumayan sih, nggak nyampe banyak juga. Berarti udah lebih dari sekali. Udah lebih dari sekali. Ada nggak sih misalkan reaksi dia kayak, aduh gue trauma gitu ngeliat Masnya, kayak nggak mau ketemu Masnya lagi gitu? Gimana? Enggak sih, karena rumahnya juga deket, pasti ketemu. Tuh. Boleh tahu nggak Mas, teman-temannya tuh pernah ngelakuin hal yang sama nggak sih? Teman-teman gue sih nggak pernah. Nggak pernah. Si anak kecil semua kan. Emang Masnya lebih tua sendiri? Ya enggak dong. Oh, enggak. Ya sepantaran, cuma beda setahun 2 tahunan. Kalau boleh tahu tuh ada kenapa Mas pengen ngelakuin itu gitu? Apakah sehabis nonton film porno atau emang ada hal yang dari korban tuh yang bisa membuat gairahnya meningkat atau gimana? Untuk gairah sih kalau untuk 4 SD itu masih belum ada kayaknya. Dan nonton film porno pun enggak. Berarti bukan penyebabnya dari film porno gitu? Bukan. Karena ya itu sih karena berdua terus di bawah ya kan, jadi muncul rasa pengen tahu kayak gitu. Pengen tahu gitu. Kalau misalkan kan tadi Mas cerita tuh kalian rame-rame ya? Ada ya 3 teman. Nah, kalau misalkan Mas cuma berdua doang nih tanpa ada teman-temannya gitu, maksudnya kayak ngelakuin nggak gitu? Oh, kayaknya enggak. Kan itu kan tadi Mas cerita ada dorongan dari teman-teman kayak dipasang-pasangin gitu kan? Kalau misalkan nggak dipasang-pasangin gitu, bakal ngelakuin gitu nggak? Ya enggak sih. Enggak. Ada rasa takut gitu nggak pas kayak ngelecehin, takut nangis atau gimana? Kalau takut nangis sih enggak, tapi takut ketahuan orang tuanya iya. Karena kan Berarti sampai sekarang belum cerita? belum cerita dan belum tahu kayaknya orang tuanya. Kalau Masa sendiri udah pernah cerita belum ke sebelum ini ke siapa gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Karena aib ya. Takut jadi sebar sama orang-orang rumah juga. Oke. Kalau dari Masnya tuh waktu melakukan atau setelah melakukan itu ada timbul rasa penyesalan gitu nggak? Penyesalan sih pasti ada ya. Kayak wah kenapa sih gue kayak gini gitu kan, tapi takut dosa. Tapi rasa pengen tahu tuh lebih besar daripada dosa. Ya masih kelas 4 SD, masih kecil ya kan, masih belum tahu atau dekat sama Tuhan banget. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih, maaf sebelumnya, boleh ceritain gak sih gimana Masnya tuh ngelecehin korban itu? Ya kayak pelukan, ya kan. Pelukan tuh kayak biar dia nggak kemana-mana gitu kan. Terus pegang bagian dadanya, ya kan. Terus kayak dicium-cium lah. Nah terus
Itu kalau awalnya itu di rumah dia. Kalau di rumah gue dulu ada sisir elektrik. Sisir elektrik. Sisirnya getar. Nah itu gue bawa itu terus gue taruh di anunya dia. Jadi kan biasanya kalau gue baru lihat juga di film-film sekarang banyak yang pakai kayak gituan kan. Jadi ya gue coba juga deh di dia gitu kan. Dan basah sih punya dia. Gitu. Tapi dia juga nggak berontak atau apa. Mungkin dia juga merasa nyaman. Rasa baru juga kali ya. Mohon maaf mau nanya, korbannya itu seumuran atau lebih dewasa atau umurnya apa lebih muda dari gua? Oh, lebih muda. Oke lanjut. Masnya sebenarnya tahu nggak sih kalau mas ngelakuin itu ada konsekuensinya? Kalau misalkan ketahuan nih, bakal dapat hukuman atau apa dari keluarga atau gimana? Pasti kalau orang tua gua tahu sih pasti gua diomelin, dipukulin juga. Dibilangin dan nggak boleh main paling. Nggak boleh main? Iya. Nggak boleh main sama yang lain atau? Nggak boleh main keluar rumah. Oke, Mas, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak di luar sana atau siapapun yang dengerin podcast ini? Kalau pesan gue sih kurang-kurangin nonton video pornonya, terus jangan main di tempat atau di kamar berdua lah ya, karena itu menimbulkan hawa nafsu yang sangat besar. Terus untuk orang-orang yang sudah menikah juga, yang udah dewasa, kalau udah punya anak diajarin sex education karena itu penting. Jangan sampai anaknya cari tahu sendiri, karena itu lebih bahaya sih daripada orang tuanya ngebilangin. Oke, makasih Mas atas kesediaannya untuk diwawancara hari ini. Sekian, terima kasih.